Ini kan terkait dengan bahwa saudara ahli menyatakan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur ini dengan mengangkat Sumpah Mubahalah itu merupakan penistaan karena sebenarnya adalah bohong. Nah, dengan kesimpulan itu saya bertanya, di mana letak bohongnya Bambang Tri? Baik. Sehingga dikatakan menista. Yang saya tahu karena belum ada keputusan. Saya ulangi lagi. Ini saya tahu sampai detik ini tidak ada keputusan berkaitan dengan bohong dan tidak. Saya ngomong dulu. Kalau saya mengatakan kebohongan dan tidak karena saya tidak pernah tahu kan kebohongan aslinya. Kalau saudara saksi belum tahu bahwa apa yang dilakukan Bambang Tri itu bohong ataupun tidak, bagaimana saudara saksi ahli sudah menyimpulkan bahwa Gus Nur dan Bambang Tri telah melakukan penistaan agama? Kalau bisa, Assalamualaikum Yai. saya sudah poin aja Warahmatullahi wabarakatuh. tidak berputar-putar. Sehat nih, masih sehat. Sehat. Ya kebetulan saya juga NU Yai. Jadi saya nggak berani bertanya yang aneh-aneh di luar kasus ini. Fokus saya hanya butuh pencerahan. Hukum atau kitab pegangan hidup orang Muslim mungkin tadi sudah disampaikan Al-Quran dan hadis ya Yai. Betul. Ketika seseorang melakukan sebuah ibadah atau melakukan apa yang juga disyariahkan oleh di Al-Quran maupun hadis, ya, tentu saja bisa terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Betul ya. Contohnya orang salat, mungkin orang NU dan Muhammadiyah subuh pakai kunut, yang satunya tidak pakai kunut. Mungkin ada yang habis takbiratul ihram tangannya lurus, ada yang sedekap, ya. Pertanyaannya? Itu mazhab. Pertanyaan saya, apakah ketika terjadi penafsiran dalam melakukan sebuah ibadah ataupun syariat yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu merupakan penistaan? Pertanyaan saya simpel. Seperti mubahalah. Baik. Mubahalah prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, masyru'ah diniatkan. Pertanyaan saya itu mohon dijawab dulu. Ya, saya kan mau jawab. Oh iya, oke. Baik. Kemudian praktek yang dilakukan, maunya Gus Nur itu saya yakin karena seorang Gus mengangkat Quran dengan menggunakan wallahi mubahalah, saya yakin ingin menguatkan ajaran agamanya. Tetapi harus diketahui dan disadari prakteknya itu menyalahi. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya mubahalah itu, rukunnya mubahalah paling sedikit dua yang saya sebut dalam Al-Quran. Membak dimaja'aka minal ilm, harus tahu, sadar, mengerti. Kemudian yang satunya mau diajak mubahalah. Kalau itu dipraktekkan, kemudian diumumkan, kalau berdua nggak apa-apa, diumumkan, persoalannya di YouTube-kan. Itulah yang ditanyakan, apakah itu penistaan agama? Saya ulangi lagi, kalau Gus Nur sadar, maka itu termasuk penistaan, kalau sadar. Itu ya jawabnya ya. Banyak sekali yang disiarkan dalam entah itu YouTube, contoh misal saja sholat tarawih, ya, ada yang 21, ada yang 8, ada orang dalam berzikir, ada yang geleng-geleng, ada yang menunduk, ya. Itu kalau tadi itu dikatakan tidak memenuhi syarat dan rukunnya, apakah itu menista? Baik, saya jawab langsung. Kalau masalah 20 rakaat, 8 rakaat itu mukhtalaf fiqh yang mulia. Sesuatu yang boleh kita berbeda. Saya ini punya prinsip la yungkarul mukhtalaf fiqh. Masalah khilafiyah jangan diingkari. Masalah 20, 30 khilafiyah.
Yang penting sholat subuh gitu ah. Ya. Wa inna ma yungkarul mujmale. Kalau sesuatu yang mujmale disepakati oleh ulama baru. Maka dalam hal ini praktek mubahalah yang disepakati minim kalau kita mengacu kepada pandangan ulama. 2. Ada orang yang mau bermubahalah dan masing-masing mendatangkan fakta dan bukti yang nyata. 2 saja. Ya, sudah berulang-ulang tadi. Berulang-ulang. Ya, sudah berulang. Mohon maaf. Pertanyaan saya, mohon dijawab. Kalau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, apakah itu sekedar batal, ataukah itu berarti tidak ada, ataukah itu menista? Baik. Kalau rukunnya tidak dilengkapi, sekedar batal saja. Tetapi kalau dipertontonkan beda lagi. Ya, nanti ada gilirannya. Enggak, saya kan ya. Ini tadi kalau gitu kan saya contohkan, sholatnya orang Mekah itu selalu disiarkan. Itu belum tentu sama dengan apa muslim yang lain, gitu. Itu tapi kan sama-sama Islam. Apakah perbedaan itu menjadikan nista gitu loh? Oh, saya ulangi lagi. Ya, sekali. Ya. Itu semua disiarkan loh. Orang haji. Kalau itu masalah khilafiyah, masalah yang boleh kita berbeda. Sama mungkin. Beda. Ini mujma'aleh. Yang mulia ahli sudah memberikan Saya pendapat. menjelaskan begitu. Sudah berkali-kali. Oke. Supaya tidak berulang-ulang ya. Siap, Pak Yed siap, berulang siap. memberikan pendapat tadi bagaimana Ini- statusnya ya. Hakim Ketua, izin majelis yang mulia, saya menjelaskan ini sekali lagi tidak dalam kapasitas untuk memberatkan. Saya berbicara hitam putih tentang pengetahuan agama. Izin. siap. Saudara sebagai ahli di sini netral ya, sebagai memberikan pendapat Siapa? keahlian ya. Siapa penentu hakim dari sumpah mubahalah yang memberikan sanksi atas misalkan kepalsuannya atau ketidakbenarannya atau kebohongan dari orang yang melakukan sumpah mubahalah? Dalam istilah agama Islam, qadhi, hakim. Yang memberikan sanksi. Yang memutuskan bahwasanya mubahalah ini tidak benar. Misalnya begini, setelah orang dua ini, biar saya urutannya ke sini. Boleh saya jelaskan? Boleh, silakan. Tapi mungkin ini persepsi saudara saksi berbeda dengan apa yang saya tanyakan. Ya, kalau perbedaan itu tolong disampaikan. Sumpah, orang bersumpah, gitu. Bersumpah itu atas nama siapa? Ya. Atas nama Allah? Ya. Ya. Berarti dalam hal ini yang akan memberikan sanksi itu siapa? Baik. Karena yang disumpahi ini, saya ulangi lagi, adalah barang sesuatu yang tidak seharusnya. Dalam masalah ini tidak usah bersumpah sebenarnya. Agama Islam loh mengajarkan. Agama Islam mengajarkan kalau ada tuduhan itu cukup dengan bukti, bukan dengan sumpah. Sumpah itu adalah dilakukan oleh orang yang tertuduh. Maka dalam praktek ini bukan praktek mubahalah. Dan kalau Gus Nur itu sadar dalam hal ini, saya mengatakan sadar bahwasanya ada yang kurang di dalam rukunnya, maka ditampilkannya dengan sengaja itu ada unsur penistaan agama. Oke. Walaupun ini saya mengatakan berat, karena kalau ditiru, saya ditanya tadi, kalau ditiru, wah ini panjang urusannya. Oke. Di sini dalam BAP baik poin 13, 14, 15 itu hampir semua sama, bahwa menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk meyakinkan hal mana tersebut diketahui merupakan sesuatu hal yang tidak benar atau suatu kebohongan dapat dikatakan telah menyalahgunakan atau menodai kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci umat agama Islam. Saudara saksi, saudara ahli, menurut pendapat saudara, letak kebohongannya si Bambang Tri ini di mana? Karena di sini disampaikan ahli bahwa Bambang Tri ini sudah melakukan kebohongan. Letak kebohongannya di mana? Baik, saya sampaikan sebagai ahli ya. Pendapat saudara sebagai dan ahli. pendapat saya. Jadi karena sumpah
mubahalah itu adalah dilakukan atas sesuatu yang meyakinkan atas kebenarannya, maka kalau terjadi kebohongan dan dilakukan sumpah, itu adalah penyalahgunaan sumpah bukan pada semestinya atau mubahalah. Tunggu dulu saya ngomong. Maka dalam hal ini namanya az-zulmu, zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hafal nih, fi ghairi mahallihi. Maka dalam masalah ini saya melihat upaya untuk membuat sumpah untuk menguatkan tuduhannya dalam konteks ini tidak dibenarkan. Karena dalam Islam, saya ulangi lagi, muter lagi saya, berulang-ulang. Al-bayyinah alal mudda'i wal yamin ala man ankar. Yang saya tanyakan letak bohongnya. Saudara ahli kan meyakini bahwa saudara Bambang Tri maupun Gus Nur ini kan menista agama. Karena Bambang Tri diyakini berbohong. Letak bohongnya di mana? Begini, karena tidak mampu mendatangkan bukti. Di mana? Izin, di mana? Di buku. Bagaimana keputusan hakim? Belum ada. Belum ada. Belum gimana? Saya sebentar. Izin. Jadi begini, saya berbicara kalau terjadi kebohongan semacam ini, kebohongan saja itu bahaya. Termasuk juga adalah kalau masih diragukan, saya kan berbicara dalam konteks itu. Kalau ada kebohongan, nanti yang ngomong nanti hakim. Saya hanya mengatakan kalau terjadi kebohongan, maka sumpah yang dilakukan itu termasuk penistaan. Maaf, ini kan terkait dengan bahwa saudara ahli menyatakan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur ini dengan mengangkat sumpah mubahalah itu merupakan penistaan karena sebenarnya adalah bohong. Nah, dengan kesimpulan itu saya bertanya, di mana letak bohongnya Bambang Tri? Baik. Sehingga dikatakan menista. Yang saya tahu karena belum ada keputusan. Saya ulangi lagi. Ini saya tahu sampai detik ini tidak ada keputusan berkaitan dengan bohong dan tidak. Saya ngomong dulu. Kemudian yang kedua, mempraktekkannya itu, Pak. Jadi kalau seandainya panjenengan niki melakukan, maaf ini lari dari pertanyaan saya. Biar saksi menjawab dulu. Yang ditanya tadi masalah kebohongan. Okay. Baik. Silakan jawab. Okay. Kalau saya mengatakan kebohongan dan tidak karena saya tidak pernah tahu kan kebohongan aslinya. Kalau saudara saksi belum tahu bahwa apa yang dilakukan Bambang Tri itu bohong ataupun tidak, bagaimana saudara saksi ahli sudah menyimpulkan bahwa Gus Nur dan Bambang Tri telah melakukan penistaan agama? Izin yang mulia mohon izin. Tolong saya bacakan BAP ahli. BAP-nya baca dulu. BAP. Jangan sampai saya dituduh hal yang kalau diizinkan saya bacakan sebentar. Ini yang saya di sini. Sudah ini di sini. Sabar dulu. Keterangan di sini. Sebentar, tenang dulu, ya. Tolong tenang, ini sidang, tolong dihargai, ya. Oke, saksi tadi kan ditanya masalah kebohongan, sudah dijawab oleh saksi, sepengetahuan ahli tadi berkali-kali sudah dijawab. Oke, terus tadi saudara kan menyampaikan di BAP poin 13, 14, 15, 16 itu hampir sama semua ya. Intinya di poin 11 juga yang mulia. Ya, di situ itu disampaikan apabila semua. Sebagian atau seluruh materi sumpah mubalahnya tidak benar atau sebentar. Jadi dibilangnya ini saya apabila. Yang saya pertanyakan, loh ini di sini tidak ada apabila kok. Nomor 11 ada. 14, 15 tidak ada apabila. Silakan dibaca. Nah ini sudah tak baca tadi. Saudara versi yang resume atau yang BAP aslinya? Selalu kita resume yang mulia dan nanti selalu dibatakan itu hanya resum. Soalnya resume biasanya copy paste itu mesti banyak yang salah biasanya. Kalau begitu ditanyakan di depan persidangan saja yang mulia daripada tidak jelas lama-lama. Ini kan karena ini terkait dengan penistaan. Sebentar. Cara bertanya jangan berapi-api. Sabar dulu, jadi tadi disampaikan Pak Yai di BAP halaman 25 kalau tidak salah itu poin 14 bahwa menggunakan Al-Quran sebagai sarana untuk meyakinkan sesuatu hal
hal mana tersebut diketahui merupakan sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan, dapat dikatakan telah menyalahgunakan agama, menyalahgunakan menodai kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci bagi umat Islam. Jadi situ ada kata-kata hal yang diketahui yang sesuatu hal yang tidak benar atau suatu kebohongan. Yang ditanyakan itu penasihat hukum yang menanyakan di mana letak kebohongannya dalam ini kita fokus kepada dakwaan ya, konten yang didakwakan itu mengenai konten YouTube ya, konten YouTube di mana letak kebohongan itu aja yang dijawab. Jadi Pak Yai tidak usah berputar-putar, intinya aja kebohongannya di mana gitu supaya jelas. Saya bacakan lagi ya. Saya yang baca biar saya juga menghayati. Benar. Bagian atau mempertontonkan perbuatan bersumpah dengan menggunakan atau menghadirkan kitab suci Al-Quran sebagaimana yang dilakukan oleh saudara Gus Nur dan Bambang Pri dengan tujuan meyakinkan sesuatu yang mana hal tersebut diketahui merupakan sesuatu yang tidak benar atau suatu kebohongan adalah merupakan perbuatan yang telah menodai dan menistakan kitab suci Al-Quran dan seterusnya. Saya ditanyakan mengapa itu disebut bohong? Karena tidak mampu membuktikan. Dari mana saudara saksi ahli tahu tidak mampu membuktikan? Kan begini, dalam konteks Islam, saya ulangi lagi, kalau Anda itu menuduh, maka Anda itu harus mendatangkan bukti. Siap. Sampai hari ini, saya setuju. Ya, sampai hari ini apakah bisa mendatangkan bukti dan diyakinkan oleh hakim? Apa keputusannya? Nah, belum itu loh. namanya, makanya saudara saksi sudah menjawab. Ini belum ada yang menyatakan bahwa apa yang ditulis oleh Bambang Tri, apa yang diucapkan Bambang Tri itu adalah bohong. Belum ada putusan hukum, belum ada apapun. Ya, jadi makanya saya pertanyakan letak bohongnya di mana sehingga mengerucut kepada penistaan. Sudah dijawab saksi tadi menurut ahli tadi kebohongannya tadi ya sudah dijawab tadi itu kan pendapat ahli loh ya, pendapat ahli ya, ini kan beda tentunya dengan pendapat saudara kan beda. Kan nggak apa-apa beda. Beda nggak apa-apa, Saya sampaikan, tolong jangan dipaksakan, saudara penasihat hukum. Saya ingatkan sekali lagi, saya tidak memaksa yang mulia. Saya kan hanya mencari tahu letak bohongnya di mana. Tadi sudah dijawab oleh saksi, jadi ya sudah. Berarti jawaban dijawab itu kita terima apa adanya, Pak Yai. Maaf, saya tanya lagi. Al-Quran itu merupakan sumber hukum ya bagi kita umat Islam. Al-Quran dan hadis tentu saja. Nah, apakah dalam Al-Quran itu hanya mengatur tentang beribadah atau tentang akhirat saja atau juga tentang dunia? Semuanya. Semuanya. Dunia dan akhirat ya. Artinya bahwa dalam mubahalah apakah memang di situ disampaikan mubahalah khusus untuk urusan akhirat? Saya sampaikan berkaitan dengan mubahalah, aslinya berkaitan dengan akidah, tidak khusus akidah. Awalnya adalah Sayyidina Rasulullah SAW panjang berkaitan dengan akidah. Kemudian para sahabat juga pernah bermubahalah dalam masalah warisan dan berkaitan dengan urusan dunia. Saksi ahli saya mempunyai pandangan setelah saya tanya kepada para ulama bahwa dalam masalah keduniaan seyogyanya tidak bermubahalah. Itu saja. Sudah dijelaskan Oke. Ya, sudah dijelaskan oleh saksi sebelumnya. Baik. Sekarang saya bertanya, apakah setelah kejadian Gus Nur dan Bambang Tri melakukan mubahalah yang diupload di YouTube terjadi gejolak anarkis bentrok antar umat beragama? Saya tidak tahu itu. Tidak ada. Tidak ada apa tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi dalam masalah ini saya jelaskan lagi bahwa memang karena agama mengajarkan tentang bayinah dan persumpahan, Rasulullah sudah mengingatkan tadi itu.
jangan sekali-kali dibolak-balik. Karena kalau dibolak-balik nanti terjadi kekacauan. Orang menuduh gampang sembarangan, hanya cukup dengan mubahalah dan sumpah. Itu Sayyidina Rasulullah lau yu'ton nas bidakwahum tadi. Enggak, ini saya tanyakan karena kaitannya dengan BAP nomor 13. Di situ disampaikan bahwa perbuatan tersebut memicu konflik antar kelompok, sumpah mubahalah sepihak tanpa kesepakatan, dan yang dituduhkan membuat umat Islam yang menonton membenci ajaran agama Islam karena ajarannya disalahgunakan untuk menyebarluaskan materi kebohongan. Perbuatan tersebut menimbulkan keraguan terhadap ajaran Islam apabila sumpah mubahalah tersebut ternyata disalahgunakan mengusung kebohongan. Nah, kan saya bertanya, sesudah kejadian itu ada enggak perang antar kelompok agama, suku atau ras yang saudara saksi ahli tahu? Kalau berbicara dalam konteks ada atau tidak sampai hari ini saya tidak melihat. Tapi cukup. Jawab aja apa ditanya Pak Yai. Baik. Jawab aja yang ditanya. Sekarang tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa siapa yang menuduh harus membuktikan. Ya, betul ya, saksi? Ya, sudah disampaikan. Sekarang pertanyaan saya, apakah saudara ahli sepakat ketika Bambang Tri dituduh menyebarkan berita bohong dengan menyampaikan bahwa ijazah Bapak Jokowi itu palsu, sehingga beliau sekarang ditangkap dan diadili, ditahan dan diadili, beban untuk membuktikan kalau ada kebohongan berarti ada kebenaran. Betul saksi? Ya. Sekarang yang berhak membuktikan, wajib membuktikan. Tadi sudah ditanyakan itu. Siapa ini? Tadi udah. Pertanyaan saya beda gitu kok, ya, yang mulia. Ada ditanyakan tadi. Siapa yang Yang bisa membuktikan adalah yang menuduh. Suara saya itu sudah habis. Yang menuduh. Tolong kalau yang tadi ini tolong tenang dulu Pak ya, tenang dulu. Ini tentang penistaan. Kalau Pak Khozinuddin tadi tentang penistaan. Kalau ini kan tentang berita bohongnya bahwa apa itu Bambang Tri dituduh membuat berita bohong. Sudah dijawab ya? Sudah. Siapa yang harus membuktikan? Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang membuktikan tuduhan adalah orang yang menuduh. Dan orang yang bersumpah adalah orang yang dituduh. Itu sepengetahuan saya, biar saya tidak masuk kepada keberpihakan. Sudah berkali-kali tadi disampaikan oleh Pak Yai tadi. Baik, Tolong pertanyaan yang lain lah yang siap, saya tanya yang lain. Ini apa mungkin terakhir. Terakhir belum mungkin, dua, masih dua. Banyak. Untuk apa saudara ahli tadi selalu mengedepankan tentang tabayun, dan apa saudara ahli dengan alasan belum pernah ketemu dengan saudara Gus Nur. Pertanyaan saya, ketika memberikan keterangan kepada penyidik, apakah saudara ahli sudah melakukan atau menyampaikan, menasihati Pak penyidik, mbok ini ditabayunkan dulu, dipertemukan dulu? Apakah sudah seperti itu? Belum. 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 Ya. Apakah saudara saksi setuju? Ahli. Saudara ahli, maaf ya, maaf. Oh tadi sudah ya. Cukup wes, nanti Pak Yai berkali-kali menerangkan yang sama nanti. Izin yang mulia, agak dipercepat karena ini sholat zuhur. Harusnya kita sudah skor sini. Ya, kita kesempatan sekali lagi, monggo. Penasihat hukum. Nanti kalau nggak dikasih kesempatan protes mereka Pak Yai. Monggo. Karena itu hak kita yang mulia. Iya. Ya, terima kasih yang mulia. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Mohon izin
nyun pangapunten menawi saya nanti bertanya karena saya pertanyaan untuk membela klien-klien kami. Nggih. Saksi ahli, mohon maaf untuk pertanyaan tadi saya teruskan. Jadi pertanyaan dari rekan kami, kalau ada seorang muslim yang sedang melakukan kiroah yang saudara saksi, yang mana hal tersebut disiarkan secara live di televisi ataupun di media sosial, tapi karena ketidaksengajaan beliau itu keliru dalam membacakannya, dan tentu juga mungkin ada salah arti juga karena ada perkataan yang berbeda, pasti ada salah artinya juga. Apakah itu juga suatu penodaan agama, Kiai? Enggak. Bisa dijelaskan, Kiai? Karena begini ya, kaitannya dia dengan Allah saja. Tidak ada implikasi dengan tuduhan orang lain. Kalau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, dibaca Yasa misalnya, live. Maka saya katakan orang ini ya hanya dosa kepada Allah. Tidak ada istilah penodaan agama, salah gitu saja. Karena nggak ada niatan untuk main-main, beda dengan bercanda-canda. Oke. Cukup dijawab yang ditanya Pak Yai. Saya lanjutkan. Bahwa tadi saya juga memperhatikan bahwa Kiai kan memastikan bahwa karena Gus Nur ini kan dengan Gus, terus beliau pastinya paham kan begitu. Apakah sedangkan diteruskan juga dari teman-teman yang lain, apakah sudah tabayun? Nah, menurut Kiai, apakah Gus itu pasti paham akan masalah tabayun, masalah mubahalah yang begini ya, namanya manusia al-insan mahlul khata' wan nisyan. Saya tidak akan menuduh, saya saja bisa saja keliru. Tetapi dalam masalah ini bisa saja apa yang dilakukan itu karena ketidakpahaman. Berarti mungkin yakin saya Gus Nur nggak bakalan menistakan agama. Tetapi kalau tidak paham bisa jadi. Iya, berarti nyun sewu, Yai. Dalam artian bahwa tidak paham dan salah dalam melakukan perbuatan yang menyangkut dengan agama, itu berarti bukan penistaan agama, Kiai. Kalau tidak disengaja ya enggak lah. Kalau tidak disengaja berarti tidak. Saya lanjutkan yang mulia. Menurut Kiai, mohon maaf, saya yang fakir masalah agama ini kan saya tidak tahu, Kiai. Jadi dalam agama Islam itu masalah pemerintahan, Kiai, apakah itu penting dalam agama Islam? Sedangkan, mohon maaf, Kiai, pengetahuan saya yang sependek ini, yang saya ketahui bahwa negara itu sangat-sangat berpengaruh dalam kegiatan agama bahwa pemerintah itu sangat-sangat bisa mempengaruhi agama di dalam suatu negara. Pertanyaannya to the point saja lah. Ini pertanyaan saya, apakah permasalahan negara itu masalah duniawi yang mulia, Kiai? Saya tidak menjawab ya. Saya tidak menjawab. Oke. Ahli tidak menjawab. Saya lanjutkan. Tolong Pak Yai, masih kuat Pak Yai? Bismillah, minta waktu setengah jam lagi. Atau ya kita skor dulu aja yang mulia. Ini saya tanya dulu, pertanyaannya masih banyak enggak? Masih banyak yang mulia. Berapa biji? Karena izin, hari ini saya akan mengisi pengajian. Saya tidak mau datang ke sini. Tetapi waktunya saya batasi memang sampai asar. Izin, saya ingin ngomong dengan Gus Nur, bisa? Biar agak cepat. Tolong dipersingkat ya, dipersingkat ya, karena saksi, mungkin ahli masih ada keperluan yang lain dan masih ada saksi yang lain. Sekali lagi saya di sini mengingatkan, bukan berarti saya karena memang di sini saya mengatur sidang ya. Tolong dimengerti. Tolong dipersingkat saja. Satu pertanyaan dari saya dulu. Yang mudah, yang bisa dimengerti oleh ahli. Ya, baik. Terima kasih yang mulia. Pak Kiai, saya satu pertanyaan saja. Terakhir dari saya.
apa resiko dalam Islam Pak Kiai? Orang yang bersaksi dan menghakimi orang yang diyakini salah, tetapi di lain waktu dengan bantuan Allah, ternyata muncul bukti-bukti baru yang menyatakan orang yang salah tersebut ternyata benar yang Kiai. Itu dalam Islam bagaimana pandangan Kiai? Kalau dalam masalah ijtihadiyah itu bisa mungkin salah ya. Dalam masalah ijtihadiyah. Jadi dalam masalah ijtihadiyah kami, cuma kami punya pandangan tetap hati-hati. Ini bukan soal kepentingan ini saja, tapi kepentingan agama. Monggo Mas Egi, Pak Egi yang mulia.